Selamat pagi warganet semua, dengan saya lagi Dr. Karolin Tirtajasa SPOGK. Hari ini kita ngobrol tentang stimulasi ovarium ya. Stimulasi ovarium atau usaha untuk membesarkan sel-sel telur pada ovarium. Ini adalah bagian yang terpenting dari semua program hamil ya, mau alami, inseminasi atau bahkan pada bayi tabung. Stimulasi ovarium ini adalah hal yang harus dilakukan karena sel-sel telur yang besar sajalah yang akan pecah dan bisa dibuahi oleh sperma. Jadi kita perlu sel telur matang untuk semua program hamil. Nah, stimulasi ovarium ini sebetulnya bermacam-macam obatnya. Obat stimulan itu bermacam-macam. Yang tablet ada, tablet pun bermacam-macam ya. Suntikan juga ada, suntikannya juga bermacam-macam. Disesuaikan dengan usia pasiennya, faktor penyakit penyerta, dan juga faktor yang menyebabkan infertilitasnya ya. Juga selain itu juga berat badan, riwayat stimulasi sebelumnya ya, juga kadar cadangan telur. Itu juga satu faktor penting yang mempengaruhi dosis berapa dan macamnya yang mana yang mau kita pakai untuk stimulasi indung telur ini. Nah, kita lihat ya gambarnya ya. Nah, ini kalau pada siklus alami secara normal ya, harusnya ada satu sel telur matang dan besar ya yang pecah ya pada siklus yang berovulasi tentunya. Tapi pada pasien-pasien tertentu, misalnya pasien-pasien dengan PCO ya, biasanya tidak ada sel telur yang besar dan pecah saat masa subur, siklusnya tidak berovulasi. Nah, kalau kita lakukan stimulasi, controlled stimulation ya, biasanya kita besarkan beberapa sel telur ya. Pada prosedur alami dan inseminasinya dengan stimulasi, kita bisa dapatkan lebih dari satu harusnya sel telur yang besar ya. Ada juga yang disebut kondisi hiperstimulasi. Hiperstimulasi ini terlalu banyak respon yang berlebih ya, ini juga bisa terjadi. Ini adalah salah satu efek samping dari stimulasi ovarium yang harus diantisipasi dari sebelumnya. Biasanya ini kita dapatkan pada pasien-pasien dengan kadar cadangan telur yang tinggi, AMH-nya tinggi ya. AMH atau anti mullerian hormon ini adalah kadar hormon yang mencerminkan kadar cadangan sel telur ya. Makin tinggi berarti cadangan sel telurnya makin banyak juga, tapi rata-rata tidak berovulasi. Karena itu kita stimulasi, dan kadang-kadang responnya bisa berlebih, banyak banget ya, lebih dari 25 kadang-kadang sel telur besarnya. Nah, pada kondisi seperti ini yang kita sebut ovarian hyperstimulation syndrome, dilepaskan zat-zat proinflamatori sehingga membuat pembuluh darah itu permeabilitasnya naik, sehingga cairan berekstravasasi dari intravaskuler ke ekstravaskuler, keluar dia. Jadi membuat cairan tertumpuk di rongga perut bisa, di rongga dada bisa ya. Kondisi seperti ini yang kita harus cegah dan antisipasi dari sebelumnya. Sekian dan terima kasih.